saudara kasih, di dalam nama Yesus kembali berjumpa dengan saya dalam channel Aldo Setia. Kiranya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat. Pada saat ini mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat perlindungan-Mu sepanjang malam hari ini. Bapa, pada saat ini kami merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara kasih, di dalam nama Yesus, pada hari ini saudara kasih, dalam nama Yesus saya akan menyampaikan renungan bagi kita mengenai Jumat Agung. Artinya Jumat Agung ini pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara kasih, dalam nama Yesus saya bacakan pada kita dalam Yohanes 3:16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, Allah mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga saudara kasih, Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa saudara kasih, di dalam nama Yesus? Supaya kita tidak binasa. Orang-orang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa saudara kasih? Di dalam Roma 3:23 di sini dikatakan saudara kasih, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara kasih, di dalam nama Yesus, semua umat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Mulai saudara kasih pada pelanggaran Adam dan Hawa, saudaraku, dosa itu ditimpakan kepada semua manusia. Saudara kasih, firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Saudara kasih, dalam Roma 6:23 berkata, dan upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah, saya bacakan saudara kasih, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara kasih, di dalam nama Yesus, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, saudara kasih, dalam nama Yesus, tetapi oleh kasih karunia kita dibenarkan. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus, saudaraku, kita dibenarkan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi umat manusia. Dia tidak mau satu orang pun binasa, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara kasih, dalam nama Yesus, kalau manusia sudah berdosa, maka upah dosa itu adalah maut, neraka. Kalau manusia tidak ditebus dari dosa-dosanya, maka semua manusia akan masuk neraka. Saudara kasih, neraka diciptakan bukan untuk manusia, tetapi neraka diciptakan untuk Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Tetapi saudara kasih, di dalam nama Yesus, orang-orang yang tidak diampuni dosanya, orang-orang yang tidak mau menerima keselamatan, mereka akan menjadi, saudara kasih, penghuni neraka. Sama seperti saudara kasih Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, Dia tidak mau satu orang pun binasa, sehingga Dia rela berkorban, Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 saya bacakan kepada kita, saudaraku. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipingkulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus, saudara kasih, bukan hanya mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bukan hanya untuk dosa-dosa kita, tetapi di sini dikatakannya, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Apa penyakit kita pada saat ini, Bapak Saudara? Tuhan Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Saudara kasih, di dalam nama Yesus ini dikatakannya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Saudara kasih, semua sudah ditanggung Tuhan Yesus. Padahal kita mengira Dia kena tulah,
dipukul dan ditindas Allah. Tetapi saudaraku, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang memberontak kepada Allah, kita yang berbuat dosa saudaraku. Tetapi saudara kasih, Tuhan yang ditikam lambungnya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan, saudara kasih, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara kasih, inilah janji Tuhan bagi kita. Mari saudara kasih, siapa bagi kita yang sakit, saudara kasih, mari saudara kasih percaya bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan kita. Saudara kasih, dalam nama Yesus, darah Yesus sudah menyucikan seluruh dosa-dosa kita. Dan sekaligus dia menyembuhkan segala penyakit kita. Segala kelemahan kita ditanggungnya. Saudara kasih, dalam nama Yesus, Yesus rela terkutuk di kayu salib. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia mau terkutuk demi kita, saudaraku. Dia rela dipaku, saudaraku. Tangan kita yang berbuat dosa, tangan Tuhan Yesus yang dipaku. Kaki kita yang berjalan menuju, saudara kasih, tempat-tempat yang jahat, tetapi kaki Tuhan Yesus yang dipaku. Pikiran kita yang penuh dengan kejahatan, pikiran kita yang penuh dengan pikiran-pikiran yang kotor, tetapi saudara kasih, kepala Tuhan Yesus yang dimahkotai duri. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, hati kita yang penuh kejahatan, saudara kasih, dalam nama Yesus, lambung Tuhan Yesus ditikam. Semuanya itu Tuhan gantikan bagi kita. Sesungguhnya kita yang masuk neraka, saudaraku. Sesungguhnya kita yang dihukum. Sesungguhnya kita yang digantung di kayu salib. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan kita, dia sangat mengasihi kita, saudaraku, sehingga dia rela disalibkan. Dia rela dikutuk. Dia rela, saudara kasih, digantung di kayu salib. Begitu besar kasih Allah kepada kita, saudara kasih. Saya bukakan kepada kita, saudaraku, di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Firman Tuhan berkata di sini, saudara kasih. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Di sini dikatakannya, saudara kasih, ketika hari sudah jam 12 dikatakan, kegelapan meliputi seluruh bumi dikatakannya. Saudara kasih, dalam nama Yesus, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Saudara kasih, pada saat Tuhan Yesus digantung di kayu salib, pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, artinya tidak ada lagi penghalang-penghalang kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Semuanya, saudara kasih, firman Tuhan berkata sudah selesai. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia sudah, saudara kasih, mengampuni segala dosa-dosa kita. Semuanya sudah selesai, ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, di dalam nama Yesus, kita tidak perlu lagi menanggung dosa kita. Kita tidak perlu lagi hidup dalam dosa, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Jangan lagi kita hidup dalam dosa. Jangan kita lagi hidup dalam manusia lama kita. Jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Jangan kita menyia-nyiakan, saudaraku. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus datang, saudara kasih, mengampuni dosa hanya satu kali. Setelah itu dia datang untuk menghakimi. Jadi saudara kasih, pengorbanan Tuhan Yesus tidak kedua kali, hanya satu kali selama-lamanya. Saudara kasih, dalam nama Yesus, mari saudaraku, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara kasih, di dalam nama Yesus,
Di sini dikatakannya dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Saudara kasih, artinya saudara kasih sudah selesai pengorbanannya. Artinya saudaraku, dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Saudara kasih, tidak ada lagi pengorbanan setelah itu. Hanya satu kali selama-lamanya. Satu kali dari semenjak saudaraku awal dunia diciptakan sampai saudara kasih dia datang kedua kalinya. Pengorbanan Tuhan Yesus hanya satu kali. Jadi saudara kasih, di dalam nama Yesus, mari kita sadari pengorbanan Tuhan Yesus ini. Mari saudara kasih, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saudaraku. Jangan kita menyanyiakan pengorbanan Tuhan. Mari kita hidup di dalam kasih karunia. Mari kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, supaya kita diselamatkan. Saudara kasih, di dalam Efesus 2 dikatakan, saudaraku, saya buka kepada kita. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi saudara kasih, dalam nama Yesus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara kasih, dalam nama Yesus, Tuhan berkorban bagi kita. Saudara kasih, supaya kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Jadi saudara kasih, dalam nama Yesus, kebaikan kita tidak bisa, saudara kasih, mengampuni dosa kita. Amal ibadah kita, saudaraku, tidak bisa membuat kita masuk surga. Kenapa? Karena di awal tadi saya bacakan dalam Efesus, dalam Roma 3:23 berkata, dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dari Adam dan Hawa, saudaraku, sudah jatuh dalam dosa. Maka sampai sekarang, saudaraku, dosa itu ditimpakan kepada manusia. Jadi satu orang pun manusia tidak ada yang benar. Semuanya telah berbuat dosa. Saudara kasih, dan upah dosa ialah maut. Saudara kasih, upah dosa ialah neraka. Kalau kita tidak ditebus, kalau kita, saudara kasih, tidak bertobat, maka kita akan ke neraka. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, kebaikan kita tidak bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Kebaikan kita tidak bisa menyucikan segala dosa-dosa kita dan perbuatan kita. Saudara kasih, dalam nama Yesus, Tuhan berkata, saudara kasih, di sini kita diselamatkan karena pemberian Allah dengan cuma-cuma. Kita diselamatkan dengan cuma-cuma, tidak dibayar, saudaraku. Kita tidak sanggup membayar dosa-dosa kita. Tidak sanggup karena begitu besarnya dosa-dosa kita, saudaraku. Tidak dengan amal ibadah kita, saudaraku, itu tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Hanya Yesus, hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, mari saudara kasih, jangan kita menyanyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia rela disalib, dia rela dipikul, dia rela ditindas salah, saudaraku, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi saudara kasih, marilah kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Mari kita, saudara kasih, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Mari kita, saudara kasih, melayani Tuhan. Waktu-waktu yang sisa ini, mari kita gunakan, saudaraku, untuk melayani Tuhan. Waktu-waktu kita yang sisa ini, mari kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena semuanya Tuhan sudah serahkan bagi kita. Tuhan berkata, sudah selesai, sudah selesai. Saudara kasih, begitu besarnya kasih Allah kepada kita, saudaraku. Sehingga dia tidak rela kita binasa. Sehingga dia rela dikutuk. Sehingga dia rela disalibkan. Dia rela ditikam. Saudara kasih, dalam nama Yesus, mari saudaraku, jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan. Pada hari ini, kalau kita masih, saudara kasih, hidup dalam dosa, pada saat ini ambil keputusan, tinggalkan dosa. Tinggalkan kejahatan, tinggalkan manusia-manusia lemah kita. Mari kita hidup dalam Tuhan. Mari kita hidup dalam terang, supaya pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Saudara kasih, mari saudara kasih, hiduplah dalam Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kasih, sampai di sinilah renungan yang singkat bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berdalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kau rela mati bagi dosa-dosa kami. Kau rela menebus kami dari segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengampunan-Mu, buat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau pimpin kami Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami mau hidup dalam terang. Kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekianlah renungan bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.